adalah mengesankan. Waktu yang mengesankan itu pada saat bersama seorang guru dan masih melekat tali persaudaraan. Bagaimana menurut Anda? Apa masih ada atau malah banyak? Dalam hidup ini, seorang guru yang mengajari kita A, B, C dan berhitung 1, 2, 3 atau alif, ba, ta, seterusnya, beliaulah yang sangat berjasa. Kemudian seorang ustadz yang mengajari kita huruf hijaiyah alif, ba, ta tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah pengharapan yang file 33 yang berjudul Dunia Berbeda. Apa ini nanti menceritakan dunia manusia dan dunia jin dan setan? Maka jawabnya iya. Kenapa itu harus dibahas? Maka kita awali dengan mengimani sama-sama makhluk Allah walau tak kasat mata alias gaib. Mari kita membahas. Sedikit memang menyulitkan berkata karena dunia dan alam berbeda. Mana mungkin bisa dinyatakan padahal orang itu melihat jin hanya orang-orang tertentu saja. Memang ada bawaan dari kecil atau indigo. Meskipun di alam berbeda kita saling menghargai, maksudnya tak perlu mengganggu mereka. Beda lagi kalau setan terkutuk menggoda umat manusia untuk menjerumuskan ke lembah penuh dosa. Maka hawa nafsu kitalah yang bisa mengendalikan bila tidak beres. Memang dunia berbeda itu adalah dunia manusia dan dunia jin, karena sudah berbeda alam. Untuk judul yang kedua adalah mempelajari. Mempelajari yang sesuai bidangnya itu bagus. Apalagi harus terus mengembangkan bakat Anda. Lebih mantap lagi, bahkan kehidupan ini pun sangatlah perlu dipelajari dari yang sudah berpengalaman dibanding dirimu itu. Memangnya suatu pengalaman itu berbeda-beda. Beberapa pelajaran sudah digeluti, hasilnya bagaimana? Memuaskan atau belum? Bila belum, tambahlah lagi. Pelajari, cermati, dan juga pahamilah. Menyampaikan sesuatu memangnya mudah. Loh, kalau udah senior maka dengan mudahnya mengajari. Berhasil dan tidaknya itu nanti saat murid-murid Anda sudah lulus dan sudah mengejar cita-citanya. Jadi di saat ini Anda dituntut untuk mengajari mereka yang belum bisa. Mungkin hanya ini dalam pembahasan ringkas untuk Anda. Mempelajari sesuatu yang belum dia ketahui itu adalah mengajari. Begitulah. Untuk judul yang ketiga adalah berulang kali. Berulang kali membahas tentang sebuah harapan. Memang benar, belum bisa menemukan titik temu. Tetap menjadi pembahasan dalam buku ini. Dan sekarang meliputi dua macam cara pengharapan itu. Pertama adalah harapan nanti menjadi orang tua dan mendidik anak-anak Anda. Sudah siap atau belum hidup berkeluarga, itu pun kalau sudah cukup umur, dan maksudnya kalau diberi umur panjang dan bisa berkeluarga. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, menyekolahkan anak-anakmu untuk harapan agar nanti berguna untuk agama dan bangsa. Dan hormati kedua orang tua berulang kali diingatkan oleh seorang ustadz, dai dan kiai. Ini sudah berulang kali kita mendengar. Masih belum paham tentang dua cara di atas, mungkin Anda mendengarkan tidak serius sobat. Karena apa? Suatu ceramah yang diingat-ingat adalah lucunya, gitulah.
Untuk judul yang keempat adalah mengesankan. Waktu yang mengesankan itu pada saat bersama seorang guru dan masih melekat tali persaudaraan. Bagaimana menurut Anda? Apa masih ada atau malah banyak? Dalam hidup ini, seorang guru yang mengajari kita A, B, C dan berhitung 1, 2, 3 atau alif, ba, ta, seterusnya, beliaulah yang sangat berjasa. Kemudian seorang ustadz yang mengajari kita huruf hijaiyah alif, ba, ta tadi, dan seharusnya itu kemudian hafallah Fatihah berjumlah 7 ayat tersebut. Menurut diriku pribadi, inilah yang sangat mengesankan dalam hidupku. Bahkan tak bakalan mungkin melupakan. Minimalnya mendoakan beliau bila masih hidup semoga sehat. Bila sudah wafat maka supaya tenang di alam sana, sobat. Ini cukup mengesankan. Bukan mengesankan seorang remaja atau seorang bujang yang bersama gadis, bukan. Untuk judul yang kelima adalah berilmu bertakwa. Bila keduanya ada pada diri seseorang, maka tinggallah menambah satu hal menjadi utamanya, yaitu berakhlak. Dalam 3 hal menjadi satu, insya Allah jadi orang yang mulia. Bukan penjelasan ini diriku sok tahu, hanya insya Allah di kemudian hari dipandang orang berwibawa. Apabila 3 hal tersebut terdapat pada diri seseorang, begitu saja. Bukan menebak teka-teki silang, tapi ini menjadi terbukti juga. Coba berilmu tanpa berakhlak akan rusak. Bertakwa tapi tak ada akhlak, apa kata mereka? Dan bersamanya saling berkaitan bersama menjadi satu di hati. Demikianlah kalau ingin Anda mengetahui lebih lanjut, bertanyalah pada seseorang ulama di sekitarmu. Berilmu, bertakwa, dan berakhlak. Tetapi akhlak itu diutamakan. Untuk judul yang keenam adalah menjalaninya. Hanya bisa menjalani yang ada di saat diri, tak lebih dari itu. Karena masa-masa kelabu ini membuat tidak berkutik lagi, hanya pasrah dan bisa usaha serta doa. Karenanya mau berbuat apa lagi jika belum ada setitik harapan muncul, sobat. Perlu menjalani dengan semestinya. Pantasnya diriku ini hidup tiada beban. Hanya Allah yang maha bijaksana. Para sahabat yang baik hati, ini amatlah berat. Semoga Anda tidak mengalami. Anda selalu ada harapan. Mulai dari nol hingga sekarang biasanya menunggu. Sudah memakai trik apa? Boleh buat kalau memang belum rezekinya. Supaya ke depan lebih baik, maka diriku perlunya untuk meluangkan waktu agar bisa lebih maksimal di saat ini. Oke, akan aku jalani hingga esok hari. Kita itu jangan memikirkan terus, tapi menjalani juga. Untuk judul yang ketujuh atau terakhir adalah main hati. Bahkan menjadikan sebuah percobaan. Ingat, Anda main hati, entar hati Anda juga dipermainkan. Loh, sebagai korbannya adalah diriku ini. Bukannya membuka aib, hanya untuk saran kepada Anda saja, sobat. Kalau memang Anda sudah tahu, ya syukurlah. Berarti lebih banyak pengalamannya dong dibanding diriku. Dalam hati kian berkata seolah diri ini menjadi permainan sajalah. Dilabui malah dihianati. Wah, terasa beban begitu berat menimpa. Jangan anggap main-main tentang ini kalau Anda tidak mau jadi korbannya. Amat luka kalau hati sedang dipermainkan. Membuat sesak dalam dada ini. Jadi mudah-mudahan Anda semua tidak mengalami hal pahit seperti yang telah aku rasakan saat ini. Maksudnya begini, walaupun kita tidak mempermainkan seseorang, kita dipermainkan, itu ya cukup menghadapi dengan kesabaran dalam hati saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah hanya contoh.
Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang file selanjutnya. Dari saya, wa'afu minkum, sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.